butuh kecepatan. Kita tanya pengusaha, cepat apa yang harus dilakukan supaya tidak terus tercekik? Ya, kita sebagai pengusaha membutuhkan bantuan kecepatan untuk tadi yang kita katakan yang terakhir adalah supaya tidak melakukan pemutusan kerja, yaitu adalah stimulus-stimulus dari pemerintah. Jadi saya akan bagi ada dua, satu pemerintah pusat, yaitu adalah soal mengenai pajak, terutama pajak PPh 23, di mana perusahaannya tahun lalu profit, sekarang kita harus bayar seolah-olah profit tahun ini. Padahal perusahaan tahun ini mestinya rugi. Logikanya jangan dikenakan PPh 23 dulu. Jadi tolong PPh 23-nya ditiadakan. Satu. Kedua, PPh 21 setahu saya sudah diwacanakan. Ya. Moga-moga cepat dilakukan. Ketiga, soal masalah PPh 22 soal impor. Itu juga sama, itu juga kita nanti tidak ada restitusi, sebaiknya juga tolong direlaksasi. Secepatnya? Secepatnya. Ini adalah soal perpajakan. Mungkin ada perpajakan lain lagi, ya kalau bisa direlaksasi. Yang lain lagi adalah soal mengenai listrik. Nah, ini listrik, kadang-kadang pengusaha retail ada banyak yang menggunakan listrik, apalagi supermarket, apalagi mall. Itu kan ada minimum listrik, minimum pemakaian. Padahal kita mallnya suruh tutup, tetapi tetap suruh bayar minimum. Nah ini kan sama aja, kita harusnya uangnya dipakai untuk karyawan, tapi dipakai listrik yang nggak dipakai, ya kan. Nah, yang lain lagi adalah mengenai perusahaan mengenai Pemda itu adalah mengenai pajak reklame. Kalau semua orang sudah suruh ada di rumah, reklamenya nggak ada yang lihat, tapi kita tetap suruh bayar, ya kan. Yang lain lagi adalah mengenai PBB, NJOP. Ya, kita butuh kecepatan ini dan banyak yang hal bisa dilakukan, tolong dilakukan dengan cepat. Baik. Kalau buruh untuk bisa memfasilitasi yang mungkin belum mendapat bantuan atau belum tercatat dalam berbagai macam bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Mbak? Iya, pertama saya mau menyampaikan bahwa seharusnya memang ada 3 hal yang harus menjadi perhatian pemerintah gitu ya. Pertama, bagaimana tentang persoalan kepastian kerja. Kedua, tentang persoalan pendapatan rakyat, sehingga tidak menjadi kita nanti ke depan khawatir 2 kali tentang keselamatan kita. Ketiga adalah bagaimana jaminan sosialnya, kan gitu, itu yang menjadi penting. Nah, dalam posisi hari ini justru kemudian bagaimana pemerintah hadir sebagai penegakan dan kemudian pengawasan agar memastikan agar tidak ada para pengusaha yang nakal memanfaatkan hal-hal seperti ini. Karena ketika buruh dirumahkan di PHK yang kemudian apalagi kalau perusahaannya tidak transparansi dan tidak melakukan keterbukaan gitu ya, melakukan kesewenang-wenang, itu seharusnya ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau pemerintah hari ini bicara tentang persoalan insentif gitu. Nah, kalau insentif itu tidak terjadi pemerataan dan kemudian apalagi jutaan orang gitu, tidak hanya anggota KASBI, banyak anggota-anggota buruh dan bahkan buruh di luar menjadi anggota serikat buruh itu banyak mengalami tentang persoalan pemutusan pekerja sepihak yang seharusnya negara harus menegaskan tidak boleh ada PHK dalam posisi hari ini. Kalaupun dirumahkan, bagaimana tentang persoalan peran negara ketika para rakyat, para pekerja ini dirumahkan. Termasuk juga kalau bicara bahwa buruh harus bekerja, karena ini adalah kaitan dengan PSBB, ya juga harus dipikirkan tentang persoalan kesehatan dan keselamatan, termasuk alat pelindung diri para pekerja gitu. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Di sisi lain dia harus memberikan kontribusinya, tapi di sisi lain dia kaum buruh justru kemudian terancam kan. Baik, kita nanti akan dengarkan bagaimana kemudian upaya dari pemerintah sampai sejauh ini, apakah yang disampaikan baik dari pengusaha maupun buruh ini sudah terfasilitasi dan seperti apa kemudian kecepatan untuk mengeksekusi. Sebentar lagi kita akan berbincang dengan Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.